Hai halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat sebuah kuis menggunakan Google Classroom dengan smartphone. Yang pertama kita gunakan sebuah browser yaitu Google Chrome. Kemudian kita ketik Google Form atau dalam bahasa Indonesia Google Formulir yang disediakan oleh Google. Untuk masuk atau login menggunakan Google Formulir, syaratnya adalah kita harus memiliki sebuah akun Google atau email yang aktif atau email yang sinkron dengan akun yang sedang aktif untuk membuka Google Formulir. Umumnya, smartphone yang menggunakan sistem operasi Android sudah menggunakan akun Gmail atau akun Google yang aktif. Kita tinggal login saja. Beginilah tampilan Google Form secara standar. Namun jika kita ingin login dengan akun yang berbeda, maka kita bisa log out akun yang sedang aktif. Kita bisa login dengan akun lain yang akan kita gunakan. Setelah Google Formulir terbuka, maka kita simpan file Google Formulir ini dengan nama sesuai kebutuhan kita. Misalkan latihan soal. Kemudian secara otomatis untitled form akan berubah nama sesuai dengan apa yang sudah kita ketik sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengisi kolom deskripsi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan soal latihan umum. Jika kita ingin membuat sebuah soal dan jawaban pertanyaan, maka kita tinggal tekan tanda plus kecil di sebelah kiri bawah. Kemudian ada beberapa opsi atau pilihan ketika kita akan membuat pertanyaan dan jawaban. Antara lain ada pilihan jawab singkat, jawab paragraf, kemudian pilihan ganda, checkbox, drop down, dan lain-lain. Misalkan saya pilih opsi multiple choice atau pilihan ganda. Misalkan saya akan membuat sebuah pertanyaan nomor 1, sepeda motor beroda ... Kemudian saya membuat alternatif jawaban pilihan ganda antara lain yang pertama 1. Untuk menambahkan opsi lain, tekan saja add option. Kemudian kita ketik 2, 3, 4. Kemudian tekan selesai. Jadi kita bisa melihat contoh nomor 1 yaitu sepeda motor beroda ... Di sini alternatif pilihan jawabannya antara lain 1, 2, 3, atau 4. Ada opsi atau fitur lain yang bisa mengaktifkan pengacakan terhadap jawaban soal. Kita tinggal tekan saja titik 3. Kemudian kita aktifkan shuffle option order. Jika soal ini diwajibkan untuk dikerjakan, maka kita perlu mengaktifkan required atau wajib. Kemudian jika saya ingin membuat pertanyaan nomor 2 dengan cara menggandakan atau menduplikat soal nomor 1, kita tinggal tekan saja duplikat. Kemudian kita edit pertanyaan dengan jawaban yang masih sama. Sebagai contoh, mobil sedan beroda ... Opsi jawabannya 1, 2, 3, atau 4. Kemudian saya mengaktifkan required karena soal ini wajib untuk dikerjakan dan mengaktifkan shuffle option order. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, kita tekan tanda plus di bagian kiri bawah. Kemudian mengulangi langkah seperti di atas. Di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 3, 4, dan 5. Misalkan nomor 3, ibu kota Jawa Barat adalah ... Opsi pilihan ganda adalah Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Untuk menambahkan soal berikutnya, tekan tanda plus kecil di sebelah kiri bawah. Untuk nomor 4, soal pertanyaan ibu kota Jawa Timur adalah Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Untuk soal nomor 5, misalkan soal pertanyaan ibu kota Sumatera Selatan adalah Palembang, Riau, Lampung, Bandung. Jika kita sudah selesai membuat pertanyaan dan jawaban sebanyak 5 soal, maka langkah berikutnya adalah mengaktifkan formulir ini sebagai sebuah kuis. Untuk mengaktifkan kuis, kita perlu menekan titik 3 di bagian kanan atas. Kemudian kita pilih setting dan kita pilih quizzes. Kemudian kita aktifkan make this a quiz. Setelah itu kita simpan atau save. Kemudian akan muncul sebuah fitur baru yang akan nampak ketika kita klik di salah satu soal, tepatnya di bagian kiri bawah. Fitur ini berfungsi untuk mengaktifkan kunci jawaban dari salah satu opsi jawaban yang kita buat. Misalkan pertanyaan mobil sedan beroda, jawabannya adalah 4, maka kita tinggal klik saja 4. Kemudian kita juga bisa menambahkan poin dari hasil jawaban. Selain itu, dilengkapi dengan feedback atau umpan balik ketika seorang siswa mengerjakan. Sebagai contoh, jika jawaban salah, maka akan muncul pernyataan maaf jawaban kamu salah. Jika jawaban benar, kita bisa membuat pernyataan tepat sekali. Kemudian kita simpan. Lakukan langkah-langkah pemilihan kunci jawaban seperti nomor 1 diterapkan pada soal nomor 2, 3, 4, dan 5.
Jika kita sudah selesai membuat pertanyaan dan pilihan jawaban disertai dengan kunci jawaban, maka langkah berikutnya adalah menyimpan file Google Form dengan kuis ini. Kita simpan di Google Drive dengan cara klik titik 3 pada bagian kanan atas dan kita pilih Move to Folder dan kita pilih lokasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita simpan menggunakan folder baru. Misalkan kita simpan di folder Classroom dan kita membuat sebuah folder baru dengan nama kumpulan soal kuis 1. Kemudian tekan checklist dan tekan move here. Jika kita sudah selesai menyimpan di dalam Google Drive, maka kita bisa menutup Google Form atau kuis ini. Kemudian jika kita ingin memberikan tugas kepada siswa berupa latihan soal atau kuis, maka kita tinggal membuka Google Classroom dan kita memilih kelas mana yang akan kita pilih. Sebagai contoh, saya akan memilih kelas eksperimen. Kemudian di kelas ini saya akan memberikan tugas kelas. Dan saya tekan tanda plus kecil di bagian kanan bawah. Kemudian saya pilih tugas. Pada kanan atas akan muncul sebuah icon lampiran atau attachment. Kemudian kita pilih drive. Dan kita cari lokasi di mana latihan soal itu tersimpan di Google Drive. Kemudian kita klik latihan soal 1. Jika sudah, maka lampiran itu sudah tertaut. Kemudian kita lengkapi keterangan tugas ini. Misal, pada judul kita ketik latihan soal. Kemudian pada petunjuk kita ketik kerjakan latihan soal berikut ini. Kemudian kita bisa memberikan batas waktu secara opsional kapan pelaksanaan latihan soal ini akan dipost. Kemudian jika sudah selesai, maka kita kirim atau submit. Dan tugas selesai dibuat. Jika kita lihat di forum, maka kita akan melihat tugas baru saja diposting. Jika kita klik tugas baru yang baru saja kita posting, maka akan muncul tampilan ada petunjuk dan tugas siswa. Karena di kelas ini belum ada siswanya, maka masih 0. Misalkan, jika saya klik latihan soal ini saya kerjakan sendiri, maka akan muncul tampilan seperti Google Form. Misalkan saya menjawab nomor 1, mobil sedan beroda 4. Nomor 2, sepeda motor beroda, saya pilih 2. Nomor 3, ibu kota Jawa Barat adalah, saya pilih jawabannya adalah Bandung. Kemudian nomor 4, ibu kota Jawa Timur adalah, saya pilih jawaban yang salah, misalkan Yogyakarta. Dan yang terakhir, nomor 5, ibu kota Sumatera Selatan adalah, saya pilih jawabannya adalah Palembang. Jika soal latihan ini sudah kita kerjakan semua, maka kita tekan kirim. Dan selesai. Seorang guru tentunya ingin menganalisis hasil jawaban dari siswa yang mengerjakan latihan soal. Untuk itu, kita harus keluar dari Google Classroom dan kita masuk ke Google Drive. Kita perlu mencari lokasi di mana file latihan soal berupa Google Form tersebut tersimpan. Dan kita lihat di bagian response. Di bagian respon, kita bisa melihat ada summary, question, dan individual. Kita bisa menganalisis sesuai kebutuhan kita. Di bagian summary, kita bisa melihat ringkasan secara umum meliputi grafik, poin, distribusi soal. Pada question, kita bisa melihat bagaimana jawaban yang benar dan jawaban yang salah pada masing-masing soal. Sedangkan pada bagian individual untuk menganalisis hasil yang dikerjakan oleh masing-masing individu atau siswa. Begitulah kira-kira bagaimana kita menganalisis hasil pekerjaan soal latihan. Demikian tutorial dari saya, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.